Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini kita akan belajar meremote dengan real device. Nah, di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, juga ada switch. Nah, bisa dilihat di sini ada port-port. Nah, port-port ini namanya adalah interface. Nah, nanti interface ini nantinya bisa jadi access point atau yang lainnya. Nah, di sini ada yang namanya port console. Nah, port console gunanya untuk melakukan konfigurasi pada PC atau laptop. Nah, dengan menggunakan kabel yang di sini. Nah, pada bagian kabel ini nantinya akan tersambung ke port console. Nah, sebaliknya pada bagian kabel ini nantinya akan tersambung ke laptop atau bisa juga ke PC. Nah, sekian untuk video untuk remote real device. Nah, untuk video selanjutnya kita akan meremote di Cisco Packet Tracer. Di video sebelumnya kita sudah belajar meremote dengan real device. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba meremote dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan langsung saja memilih switchnya. Kita ke network device, lalu pilih switch dan pilih switch, lalu klik. Kita juga akan ke end device, pilih PC, klik. Nah, kita akan pilih ke bagian kabel. Nah, untuk FA gunakan kabel yang automatically choose connection type. Tapi untuk meremote kita bisa menggunakan kabel yang namanya console. Nah, klik, lalu klik di switch, pilih console dan klik juga di PC. Nah, untuk konfigurasinya ada dua cara. Bisa menggunakan CLLI di switch. Nah, ini atau juga kita bisa masuk ke PC, lalu pilih desktop, lalu pilih terminal. Nah, atau kita juga bisa mengkonfigurasi di sini. Sebenarnya sama saja karena untuk real device, untuk switch tidak ada tampilannya. Jadi bisa menggunakan remote ini, dua remote ini. Nah, jika tampilan di CLI-nya tidak kurang kelihatan, kita bisa ke menu option, lalu pilih preference, lalu ke font. Nah, ini ada di bagian CLI, lalu kita ganti misalnya jadi 12. Nah, play. Nah, sudah kelihatan lebih besar tulisannya. Nah, sekian untuk video kali ini. Nah, lalu di video kali ini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Di sini kita sudah ada switch dan kita akan buka switch dan buka CLLI. Nah, kita akan enter terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisan switch dan ada simbol lebih besar. Nah, artinya kita sedang mode user. Nah, kita coba ketik tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita hanya bisa mengetes. Di sini ada telnet, juga ada ping pada mode user ini. Nah, ada juga yang namanya mode privilege. Nah, untuk mode privilege ini kita bisa menggunakan komennya, yaitu adalah enable. Kita akan masukkan enter. Nah, lalu kita akan ketik tanda tanya. Nah, di sini ada more itu adalah lebih. Nah, untuk mode privilege ini banyak komen yang bisa kita pakai, seperti yang ada di sini. Nah, yang terakhir ada yang namanya global configuration. Nah, kita masukkan saja komennya, yaitu adalah conft, enter. Nah, kalau ada tulisan config itu artinya kita sudah masuk ke mode global configuration. Nah, kita akan ketik tanda tanya. Nah, di mana kita bisa mengonfig semua yang ingin kita konfigurasikan. Nah, di sini banyak konfigurasi. Nah, kita akan kembali ke mode privilege. Untuk kembali ke mode privilege, kita bisa ketik X atau exit, enter. Nah, pada mode privilege ini kita hanya bisa menggunakan komen yang ini saja, tapi tidak bisa mengubah isi datanya. Nah, untuk bisa mengubah isi datanya, kita akan kembali ke mode global configuration. Nah,
Segitu saja untuk perintah dasar Cisco. Nah, lalu di video kali ini kita akan belajar password supaya switch kita konfigurasinya aman dan tidak terbobol. Nah, kita akan masuk ke switch, lalu kita akan masuk ke CLLI, kita masuk ke mode privilege, lalu ke mode global configuration, enter, lalu kita ketik enable password. Nah, misalnya kita akan menggunakan password 1234, lalu enter. Nah, lalu exit. Nah, lalu exit 2 kali. Nah, masuk ke mode user. Nah, untuk masuk ke mode user kita harus memasukkan passwordnya dulu. Nah, kita akan masukkan passwordnya 1234. Nah, kalau kita ketik tapi tidak muncul, itu defaultnya memang seperti itu. Kita enter. Nah, jika kita lupa passwordnya, kita bisa ketik show run. Nah, ini untuk melihat passwordnya atau yang lainnya. Pada komen show run, itu berarti perlihatkan konfigurasi pada switch ini. Nah, ini passwordnya. Tapi untuk enable password ini tidak terlalu aman. Nah, untuk lebih amannya lagi yaitu enable secret. Nah, kita akan coba masuk ke mode enable secret. Nah, kita masuk ke mode configuration. Lalu kita ketik enable secret. Lalu masukkan misalnya passwordnya Cisco. Enter, lalu exit, lalu kita coba lagi masuk ke show run. Enter. Nah, untuk enable secret passwordnya diblokir, jadi tidak akan gampang kena hack. Nah, ini. Nah, untuk enable password ini terlalu gampang kena hack karena kelihatan. Jadi untuk enable secret ini aman banget karena tidak terlihat. Sebenarnya untuk enable password juga bisa diblokir juga. Ya, nah kita coba untuk komennya. Kita masuk ke mode configuration. Lalu ketik service password encryption, lalu enter. Nah, untuk service password encryption yaitu enable passwordnya yang 123 akan diblokir seperti enable secret. Nah, kita akan exit lagi, lalu ke show run. Nah, kalian bisa lihat ini sudah diblokir untuk passwordnya. Nah, tapi tetap tidak aman, masih bisa dihack. Nah, di sini kita bisa block atau copy. Nah, kita akan masuk pada Google. Nah, lalu kita akan masuk ke Google, lalu ketik Cisco password descript. Cisco password. Lalu enter. Nah, di sini ada banyak ya, lalu pilih salah satu. Nah, lalu jika sudah masuk, nah kalian bisa ketikkan saja passwordnya. Nah, lalu submit. Nah, di sini bisa terlihat passwordnya. Jadi masih tidak aman ya untuk enable password ini. Jadi kalian bisa menggunakan yang enable secret saja. Sekian untuk video kali ini. Di video kali ini kita akan konfigurasi di router. Kita pilih dulu routernya. Kita akan pilih di yang bagian paling kanan, kita klik. Nah, lalu kita juga akan pilih switchnya yang bagian paling kiri. Kita klik dan taruh di sini. Lalu kita akan ke end device dan kita pilih PC. Masukkan PC-nya. Nah, juga di sini. Nah, lalu kita akan coba hubungkan dengan kabel. Nah, kita hubungkan dari router ke switch. Lalu dari router lagi ke PC. Nah, lalu dari switch ke PC. Nah,
kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah, kita akan ganti dulu nama PC-nya supaya tidak bingung. Di sini kita akan pakai ini PC 3. Lalu di sini kita PC 2. Di sini PC 1. Nah, kalau sudah kita segmen FA00 ini adalah segmen 1 dan FA01 ini adalah segmen 2. Nah, untuk topologi ini PC 1 dan PC 2 ke PC 3 sudah berbeda blok subnet. Nah, kita akan masuk ke router. Lalu ini. Nah, untuk real device ini tidak menggunakan FA ini lagi. Nah, untuk real device-nya kita menggunakan CLLI ini. Nah, untuk konfigurasi ini kita harus masuk dulu ke global configuration. Kita exit terlebih dahulu. Enter. Nah, kita masuk ke global configuration. Nah, sudah. Sebelum itu kita harus menentukan dulu IP-nya. Misalnya di blok atau di segmen ke-1 ini kita akan pakai IP-nya yaitu 100/26. Nah, lalu di blok subnet kedua atau di segmen kedua kita akan pakai IP-nya 192.168.65.0/26 juga. Nah, untuk IP di router atau IP gateway kita akan pakai 100.100.100.1. Nah, untuk IP di segmen kedua kita akan pakai IP 192.168.65.1. Nah, lalu di PC ke-1 kita akan pakai IP 100.100.2. Lalu di PC kedua kita akan pakai 100.100.3. Nah, di PC ketiga kita akan menggunakan IP di blok subnet yang kedua. Kita akan pakai IP 192.168.65.2. Nah, sudah, kita akan rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan. Nah, sudah. Kita akan masuk lagi ke CLLI-nya. Lalu kita akan masuk ke interface FA00. Interface FA00. Enter. Lalu kita nyalakan kabelnya terlebih dahulu atau aktifkan kabelnya terlebih dahulu. Nah, yaitu dengan caranya ketik no shutdown. Atau bisa no show saja. Enter. Nah, sudah. Lalu kita exit lagi. Nah, kita masuk ke interface FA01. Ntar lalu kita nyalakan lagi, yaitu no shutdown. Nah, enter lagi. Nah, di sini sudah nyala ya untuk kabelnya. Nah, lalu kita akan exit. Enter. Nah, kita masuk kembali ke FA00. Interface FA00. Enter. Lalu kita akan masukkan IP address-nya. IP add. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu, nah, kita masukkan IP-nya 100.100.100.1. Nah, lalu masukkan juga slash-nya, tapi karena di sini tidak memakai slash tapi memakai subnet mask, jadi kita masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.192 untuk slash 26. Nah, lalu enter. Nah, kita exit. Lalu masuk ke interface FA01.
Tuh. Lalu masukkan juga IP address-nya. Nah, untuk blok subnet kedua atau FA01, kita akan memakai IP address yang ini, yaitu adalah 192.168.65.1. Lalu masukkan subnet masknya juga, yaitu 255.1.192 untuk /26. Kita enter. Nah, sudah masuk. Nah, untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita masukkan, kita bisa mengeceknya dengan mengetik show IP interface brief. Show IP interface brief. Enter. Di sini bisa dilihat sendiri untuk FA00 IP-nya yaitu 100.100.1 dan untuk FA01 yaitu IP-nya 192.168.65.1. Nah, untuk di sini statusnya untuk up berarti berjalan dengan baik, tapi untuk down ini berarti tidak berjalan. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada PC. Lalu kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu, kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Nah, untuk IP-nya 100.100.2. Nah, masukkan subnet masknya, itu 255.255.192. Nah, masukkan juga default gateway-nya, yaitu IP yang tadi, yaitu 100.100. Nah, 100.101. Nah, sudah. Kita ke PC kedua. Masuk ke desktop, IP configuration, lalu kita juga masukkan IP-nya, yaitu 100.3. Nah, masukkan subnet masknya juga 255.255.255.192. Nah, lalu kita masukkan juga default gateway-nya 100.100.100.1. Nah, sudah. Lalu kita lanjut ke PC ketiga yang berbeda blok subnet. Nah, ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.65.2. Nah, masukkan juga subnet masknya, yaitu 255.255.255.192. Nah, masukkan juga default gateway-nya yang tadi 192.168.65.1. Nah, sudah. Nah, sudah. Nah, kita sudah mengkonfigurasi semuanya. Kita akan coba kirim paket terlebih dahulu. Kita akan coba ke PC 2, dari PC 2 ke PC 1. Kita akan coba ya. Nah, lalu kita akan coba dari PC 1 ke PC 3, ke PC 2. Nah, sukses juga, berhasil juga. Lalu kita akan mencoba dari PC 1 ke PC 3 ke blok subnet yang berbeda. Nah, awal-awal emang violate, kita akan coba lagi. Nah, berhasil ya, sukses. Nah, kita akan coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, berhasil juga. Nah, segitu saja untuk konfigurasi pada router. Di video selanjutnya ini kita akan melakukan perintah N. Nah, perintah N ini sama seperti perintah exit. Nah, kita akan masuk ke CLLI. Nah, kita sudah masuk ke mode privilege. Kita akan masuk ke mode global configuration. Kita akan coba enter. Nah, lalu kita akan masuk ke interface, misalnya kita akan masuk ke interface FA00. Interface FA00.
enter. Nah, perintah exit. Nah, kita exit terlebih dahulu. Kita exit. Nah, untuk perintah exit ini kita masih masuk pada mode global configuration. Nah, untuk perintah N ini itu misalnya kita masuk ke global configuration, lalu kita ketikkan N. Nah, kita ketikkan N, enter. Nah, kita akan keluar dari konfigurasi global configuration. Nah, kita sudah masuk di mode privilege. Nah, kita akan coba lagi, misalnya kita akan masuk lagi, enter, lalu interface FA01, enter. Nah, kita akan coba perintah N ini lagi, enter. Nah, kita keluar dari konfigurasi global configuration atau kita keluar dari konfigurasi interface FA01. Nah, segitu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.